Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal kebaikan dan amal soleh, para subscribers dari channel Tambahan Barokah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kisah seorang tukang daging yang masuk surga menemani Nabiullah Musa alaihi salam. Namun sebelum Al-Fakir menyampaikan kisah ini untuk dijadikan sebuah inspirasi bagi kita untuk menambah ketakwaan dan ibadah kepada Allah, Al-Fakir ajak kepada para sahabatku semuanya untuk selalu mengucapkan kalimat syukur kepada Allah, kalimat thayyibah, agar kita selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sampaikan dan haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, para dzurriyyah-dzurriyyahnya. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya fi yaumil ulmah. Para sahabatku, para pecinta amal soleh yang dirahmati Allah, sebelum Al-Fakir menceritakan kisah seorang tukang daging yang masuk surga menemani Nabiullah Musa alaihissalam ini, Al-Fakir ajak kepada para sahabatku semuanya yang masih belum terhubung dengan channel Tambahan Barokah ini, yang masih belum tersambung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan terus notifikasinya. Al-Fakir inginkan kepada para sahabatku semuanya, kritik saran tulis di kolom komentar untuk kemajuan dakwah ini, untuk kemajuan channel ini. Semoga para sahabatku semuanya selalu di dalam lindungan Allah, amin. Atas izin Allah, seorang tukang daging berkesempatan menjadi sahabat Nabi Musa di surga. Kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki siapapun yang beriman untuk masuk ke dalam surganya kelak. Pernah suatu hari Nabi Allah Musa alaihissalam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya bertanya tentang siapa orang yang kelak menjadi sahabatnya di surga. Tak disangka ternyata sahabat Nabi Musa alaihissalam kelak adalah seorang tukang daging, penjual daging. Nabi Musa alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku sahabat karibku kelak di surga nanti." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Pergilah ke suatu negeri, ada sebuah pasar di sana, dan di sana ada seorang laki-laki tukang potong daging, penjual daging. Temuilah ia, dan itulah orang yang akan menjadi sahabat karibmu kelak di surga." Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Nabi Allah Musa alaihissalam lantas pergi ke pasar tersebut dan melihat seorang tukang potong daging dan meletakkannya di sebuah keranjang, lantas berlalu untuk pulang. Sebelum kehilangan sosok yang kelak menjadi sahabatnya di surganya Allah, Nabi Allah Musa alaihissalam itu menghampiri dia dan menyampaikan maksudnya untuk ikut menginap di rumahnya. Artinya
Nabi Musa itu ingin menginap di rumah seorang tukang daging itu hanya ingin mengetahui apa wazifah, apa aktivitas daripada seorang tukang daging itu, sehingga Allah mengistimewakan, sehingga Allah itu menghendaki dia untuk masuk surga menemani Nabi Musa. Jadi ingin tahu Nabi Musa apa kegiatan sehari-harinya setelah dia bekerja di pasar. Berangkatlah si tukang daging ditemani dengan Nabi Musa alaihissalam pulang ke rumahnya. Nabi Musa alaihissalam lantas bertanya, apakah engkau bersedia menerima tamu? Laki-laki tukang daging tersebut menjawab, iya, silahkan. Nabi Musa alaihissalam kemudian berjalan bersamanya menuju sebuah rumah sederhana, dan setibanya di rumah itu, laki-laki tukang daging itu langsung mengolah daging yang ia bawa, dimasak, artinya dimasak. Ya, yang jelas cara memasaknya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan semuanya canggih. Kalau masanya Nabi Musa ya tidak seperti sekarang. Laki-laki itu, seorang tukang daging, langsung mengolah masakan itu, masakan daging yang dibawa dari pasar itu. Hidangan sup hangat dengan kuah sedap tersaji sebagai menu makan malam bersama Nabi Musa alaihissalam. Tidak langsung menyantap sup hangat tersebut, laki-laki tukang daging itu justru membawa semangkok sup ke dalam kamar. Dengan perlahan dan penuh kasih sayang, laki-laki tukang daging itu menyuapi seorang perempuan tua yang terbaring di kasur. Beliau, seorang perempuan tua, adalah ibu dari seorang tukang daging. Mendapat perlakuan baik dari anak laki-lakinya, perempuan tua itu mengucapkan kalimat yang tak terdengar suaranya. Namun Nabi Musa alaihissalam bisa mendengar dan mengerti maksud dari ucapan ibunda seorang tukang daging itu. Setiap hari dia lakukan seperti itu, setiap hari. Apa yang diucapkan atau yang didoakan, atau ibunda dari tukang daging itu berdoa seperti apa doanya? Ya Allah, tempatkan anakku bersama Nabi Musa di surga. Tempatkan anakku bersama Nabi Musa di surga. Ya Allah, tempatkan anakku bersama Nabi Musa di surga, ucap perempuan tua tersebut. Nah, doa inilah yang tembus ke langit, dan kemudian Allah kabulkan doa dari seorang ibu yang terbaring di kasurnya, setiap hari diberikan sup daging, disuapi oleh anaknya yang bekerja menjadi tukang daging. Nabi Musa berkata, terimalah kabar gembira untukmu kepada pemuda itu, dan kenalkan, aku adalah Nabi Musa alaihissalam. Engkaulah sahabatku kelak di surga. Mudah-mudahan perjumpaan kita nanti di surga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, dari sekelumit kisah kecil ini, kisah yang sangat menakjubkan ini, dapat kita petik pelajaran bahwa yang pertama, Allah tidak memilih hambanya untuk dimasukkan ke surganya Allah. Artinya apa? Hamba manusia yang bertakwa dan beribadah dan mengabdi kepada Allah, maka Allah akan memberikan hadiah yang berupa surganya Allah. Itu pelajaran yang pertama. Jadi Allah tidak memilih-milih, siapapun bisa untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Makanya di sini Rasulullah menyampaikan, ada seorang sahabat yang bertanya itu, ya Rasulullah, siapakah yang pertama kali yang harus saya hormati?
ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali, lalu ayahmu, seperti itu. Berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, adalah merupakan perintah dalam ajaran agama Islam, dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Artinya seperti ini, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah, hanya kepada aku kembalimu. Artinya Allah akan memanggil hamba itu untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Para sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, marilah kita semuanya dengan cerita ini berbakti kepada kedua orang tua. Mumpung kedua orang tua kita masih ada, berbaktilah. Kalau sudah tidak ada, kirimkan suratul Fatihah, bacakan Al-Quran. Di video sebelumnya Al-Fakir sudah menyampaikan bagaimana tata cara mengirimkan Al-Fatihah untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Para sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.